Baik, di video yang kedua ini yang akan bahas mengenai troubleshooting challenge, use documentation to solve issue. Masih bersama dengan saya Zainal Mutakin Subakti. Video ini kita buat untuk memenuhi TOT CCNA versi 7 ENSA. Oke. Di sini kita akan membahas mengenai paket tracer 12.62 paket tracer troubleshooting challenge, use documentation to solve issue. Di sini di objektif kali ini, in this lab you use network documentation to identify and fix network communication problem. Jadi di lab ini kita akan menggunakan dokumentasi jaringan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan begitu. Jadi ada beberapa objektif, use various technique and tools to identify connectivity issue. Jadi menggunakan berbagai teknik dan alat untuk mengidentifikasi permasalahan pada konektivitas. Kemudian menggunakan dokumentasi to guide troubleshooting effort. Kemudian identify specific, kita mengidentifikasi masalah jaringan tertentu. Kemudian objektif yang keempat, implement solution to network communication problem, menerapkan solusi untuk permasalahan pada komunikasi jaringan. Kemudian kita verify network operation, kita memverifikasi jaringan. Kemudian di skenario in this activity you will use the documentation that you create in packet tracer troubleshooting challenge, document the network activity to guide network troubleshooting effort. Jadi dalam aktivitas ini kita akan menggunakan dokumentasi yang kita buat di packet tracer. Kemudian kita di packet tracer ini, maksudnya di packet tracer troubleshooting challenge ini, kemudian kita mendokumentasikan aktivitas jaringan untuk memandu untuk memecahkan permasalahan jaringan. Kemudian it has been discovered that the network that you work with in the previous PT activity has developed communication problem. Some hosts are unable to ping other hosts and the internet server. It is your job to determine what the issue are, the locate and the repair them. Jadi ditemukan bahwa jaringan yang kita gunakan pada aktivitas paket tracer ini yang sudah dikembangkan, kemudian beberapa host itu tidak dapat melakukan ping ke host lain dan server internet. Jadi tugas kita adalah untuk menentukan bagaimana masalahnya dan bagaimana menemukan serta memperbaikinya. Kemudian network issue atau permasalahan di jaringan atau di perangkat, be sure to check for comprehensive error. Jadi untuk memeriksa kesalahan komprehensif. Kemudian di masalah jaringan tadi ada mengenai addressing konfigurasi atau konfigurasi IP address, kemudian ada interface activation, routing, dan NAT. Di semua perangkat Cisco ini instruksinya, ini passwordnya untuk semua device VTI atau virtual tadi, itu passwordnya Cisco dan enable secretnya adalah class. Kemudian di part 1 access connectivity,
itu all hosts shall be able to ping each other and the internet server determine if this requirement is met. If not, identify which host and network shall be further investigate. Semua host harus dapat melakukan ping satu sama lain dan server internet. Jadi kita harus menentukan apakah persyaratan ini terpenuhi atau tidak. Jika tidak, kita harus mengidentifikasi host dan jaringan mana yang harus kita selidiki atau kita perbaiki lebih lanjut. Di part 2 itu akses network device. From the hosts which have communication problem, use ICMP tool to determine where in the network this problem may be located. From the host PC, access device in the network and display configuration and operation status. Dari host yang memiliki masalah komunikasi, kita menggunakan ICMP atau kita menggunakan ping untuk menentukan di mana dalam jaringan masalah. Jadi di dalam jaringan permasalahan itu ada di mana, sehingga bisa kita temukan. Dari PC host akses perangkat di jaringan dan kita melihat hasil konfigurasi serta status operasional. Kemudian di part 3 kita memperbaiki network atau repair network. Jadi setelah kita menemukan permasalahan, after locating the issue, reconfigure the device to repair the connectivity problem. Konfigurasi ulang perangkat untuk memperbaiki masalah koneksi tadi, begitu. Use your documentation from the previous activity to help you. Kita bisa menggunakan dokumentasi dari aktivitas kita tadi sebelumnya agar kita bisa membantu. Ini ada dokumen isunya. Oke. Sekarang kita ke PC 1. Kita cek. Nah, sini kita cek dulu ipconfig. Oke, kita ping dulu ke gateway. Terhubung. Kemudian kita coba ping ke internet. Ternyata ke internet itu hasil adalah request timeout. Oke, kita coba. Tadi kita sudah ipconfig. Routernya adalah gateway-nya 192.168.1.1. Oke, passwordnya Cisco enable class. Oke, di sini kita coba show run. Kita show run dulu. Nah,
Nah, di sini connected to router hub, IP addressnya 02, berarti kita bisa coba kita ping dulu ke 01. Sukses, kita telnet lagi. Cisco enable terlebih dahulu, jadi dia akan mentranslasi ke kelas. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini baru kita enable kelas. Oke. Setelah masuk di sini, kita coba show run. Jadi kita coba ke configure terminal dan kita masuk ke interface S01 010. Kita berikan NAT exit. Nah, sekarang kita sudah bisa mengeping ke internet. Di PC 1 kita sudah naik 20%. Kemudian kita sekarang ke PC 2. PC 2 kita IP config. Oke, kita ping ke gateway reply, kita ping ke internet. Reply. Oke, berarti di PC 2 udah oke. Kita ke PC 3. IP config. Kita coba ping ke gateway 192.168.4.1. Oh, ternyata dia ping ke gateway tidak mau. Oke, ping ke gateway tidak mau. Kita coba ping dulu ke PC 2 tadi berapa? Oh, tidak bisa ya.
kita coba internet ke router Cisco enable class. Oke, sini kita show run. Nah, ini tadi gateway dari si PC3. Kita cek sini, show IP interface brief. Nah, di sini ini up statusnya. Nah, ini IP address 192.168.4.1, dia yes manual, statusnya adalah down, protokolnya juga down. Oke, berarti dia belum diaktifasi. Configure terminal interface G 0/0/1. Kemudian kita nyalakan, kita coba tes dari PC3 apakah dia sudah bisa mengeping ke gateway. Ternyata masih belum bisa. Kita coba cek lagi, do show IP interface brief. Do show. Nah, ini sudah up. Oke. Show IP exit, show IP ISPF. Show IP route. Oke, kita coba tambahkan configure terminal router OSPF 10. Kemudian kita tambahkan networknya 192.168.4.0/25 ya, 0 area 0. Kita coba testing lagi. Oke, PC3 sudah bisa mengeping ke gateway. Kita ping lagi ke internet juga sudah oke. Berarti di PC3 sudah oke, PC1, PC2, PC3. Kemudian
sudah 60%. Kita coba PC4. PC4 kita tes ke gateway 192.168.5.1. Oke. Kita coba ping ke internet 203.0.1327. Oke, PC4 juga tidak ada permasalahan, bisa terhubung ke dari PC4 bisa terkoneksi, bisa terhubung ke gateway dan bisa terhubung ke internet. Berarti PC4 oke, tidak ada permasalahan. Sekarang di PC5 kita cek ipconfig. Oh, ternyata di PC5 tidak ada, default gateway-nya kosong gitu. Kita coba cek berapa gateway dari PC5. Kita coba bantuan dari PC4. Tadi ping ke 51 sudah oke. Oke, reply. Kita telnet ke kelas. Oke, sudah masuk. Kita cek lagi. Show IP interface brief. Nah, tadi itu kita IP-nya berapa? PC4 583, gateway-nya 51. Nah, ini gateway-nya 51. Dia /25 128. Kalau PC5 kita coba cek. PC5 5.227. Berarti dia /25 mulai dari 129, gateway-nya 129. 192.168.5.129. Oke. Kita coba ping ke ipconfig dulu. Kita ping ke gateway 192.168.5.129. Oh, bisa. Alhamdulillah bisa terkoneksi ke gateway. Kita ping lagi ke internet. Untuk PC5 203.0.1327 reply. Oke, PC5 juga sudah reply, terkoneksi ke internet. Kita lanjut lagi ke PC6. PC6 kita cek lagi ipconfig. Di PC6 ini kita tes dulu ping ke gateway. Oke, ke
gateway oke, kita ping ke internet. Gateway-nya berapa? 233 ya. Ping ke internet 203.0.13.27. Destination host unreachable. Oke. Request timeout, destination host unreachable. Oke, kita coba lakukan telnet dulu. Kita periksa pada router telnet. Tadi gateway-nya berapa? 233 192 168 233. Passwordnya apa? Cisco enable class show run. Kita cek apakah sudah ada. IP pada serial show IP interface brief. Kosong 17. Coba kita ping 192.168.017. Reply terus tracer atau tracer ya, tracer. Ternyata dari hasil tracer ini dia tidak sampai ke internet. Dia hanya bolak-balik saja ke gateway lagi. Kita coba telnet lagi ke router. Kemudian show IP interface brief. Coba kita ganti IP, configure terminal, kemudian interface serial 010. Kemudian kita coba IP address 192.168.0.6 255.255.255.0 sorry 255.252 trace 30 no shutdown exit. Oke, kita coba ini sudah terhubung.
Kita coba ping ke internet 203 01327. Oke, PC 6 sudah terkoneksi ke internet. Kita cek yang terakhir PC 7, ipconfig, ping ke gateway dulu 192.168.2.65, reply. Kita ping lagi ke internet 203.01327, reply juga. Oke. Akhirnya sudah bisa terhubung semua. Kita cek juga di sini juga completionnya 100%. Oh, cek resultnya tidak bisa. Jadi dari hasil ini mengenai troubleshooting challenge use documentation. Di sini kita ada dokumen the issue-nya. Saya sudah ketik di Excel. Jadi di permasalahan pertama PC 1 tidak dapat lakukan ping ke server internet. Kita dengan menambahkan NAT inside pada router hub. Kemudian permasalahan kedua di PC 3 tidak dapat lakukan ping ke server internet dan PC 3 tidak dapat lakukan ping ke gateway. Kita cek pada router factory dan kita bisa tadi kita up statusnya dengan no shutdown pada interface G001. Kemudian di permasalahan ketiga ini PC 3 juga tidak ada perangkat yang dapat melakukan ping ke PC 3 kecuali PC 2. Oke, di sini dengan menambahkan routing OSPF tadi PC 3, setelah kita nyalakan ini dia masih belum bisa terhubung ke gateway. Kemudian kita coba menambahkan routing pada OSPF 10 dan kita masukkan networknya. Hasilnya dia bisa mengeping ke gateway dan bisa ping ke internet. Kemudian pada PC 5 itu tidak dapat melakukan ping ke gateway. Setelah kita cek ternyata pada PC 5 tidak ada IP gateway-nya. Jadi kita cek dulu melalui PC 4 ke router, kemudian kita cek gateway-nya si PC 5 itu berapa. Jadi kita bisa menambahkan IP gateway pada PC 5, kemudian pada PC 6 tadi kita tidak dapat melakukan ping ke alamat gateway. Bisa mengeping ke alamat gateway tetapi tidak dapat melakukan ping ke server internet. Kemudian tadi kita coba menambahkan IP address pada interface serial 010 dengan menambahkan IP 192.168.0.6, kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Sekian untuk troubleshooting challenge use documentation to solve. Mudah-mudahan dapat berguna dan dapat menambah wawasan kepada teman-teman semua. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.